Hai, good morning everyone. Ketemu lagi ya dengan saya Ibu Masrito Seliha pada mata kuliah English for TOEFL Preparation. Oke, seperti janji saya pada video sebelumnya, kali ini kita akan belajar skill ke-9 atau strategi ke-9, yakni tentang listen for almost negative expression. Jadi memang kadang-kadang ya dalam sebuah kalimat terdapat makna hampir negatif. Jadi maknanya tuh nggak sepenuhnya negatif semacam itu. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan nanti. Di sini kita bisa lihat secara detail ya dengan memperhatikan contoh soal berikut ini. Ingat, untuk mencari kata kunci, kita harus mencari kata-kata yang paling sering muncul. Oke? Yaps, udah ketemu ya kata kuncinya. Kita dengarkan dulu audionya. Do you expect a lot of rain this month? It hardly ever rains in July. What does the man mean? Baik, teman-teman, kalau kalian jeli, di sana ada kata-kata hard ya. Kemudian ada July juga. Nah, kita lihat pada transkrip berikut ini. Di sini sangat terlihat jelas ya. Si narator menanyakan, what does the man mean? Berarti kita cari implied meaning di sana. Nah, jawabannya ada pada orang kedua ya. It hardly ever rains in July. Nah, kita cari tuh maknanya di sini. Penanda dari almost negatif di sini adalah hardly. Kita cari di sini ya, yang memiliki makna hampir sama dengan sangat jarang semacam itu ya. Baik. Apakah jawaban A, there is a little rain in July? Bisa jadi ya. Tapi kita lihat dulu jawaban B. In July it never rains. Never, kemudian little. Mana yang paling dekat dengan jawaban hardly? Mana yang lebih dekat dengan arti dari hardly? Oke. Jawaban yang paling tepat adalah A. Oke, good. So, congratulations untuk yang sudah menjawab A. Secara detail untuk beberapa expression pada almost negatif, kita punya yang pertama ada almost none ya. Maknanya adalah almost none, hampir tidak ada sama sekali. Ada beberapa kata yang bisa dipakai atau yang paling umum dipakai, paling umum ditemukan yakni hardly, barely, scarcely, and only. Seperti contoh pada kalimat ini, there is hardly any food in the refrigerator. Oke, di sini ada kata hardly any food, berarti maknanya ya hampir tidak ada, sedikit sekali. Oke. Kemudian bentuk yang kedua adalah almost never, hampir tidak pernah. Ya, seperti rarely dan juga seldom. Oke, pada contoh kalimat he rarely drives to work, ini bisa dimaknai bahwasanya dia hampir tidak pernah menyetir atau tidak pernah naik mobil selama pergi ke kantor. Nah, pada exercise 9 ini kalian diminta untuk menemukan makna almost negatif ya pada setiap short dialogue. Nah, nanti teman-teman harus mengingat betul bahwasannya jawaban yang paling tepat adalah yang memiliki makna benar, tetapi ini hampir tidak benar. Maksudnya antara negatif dan positif, jadi setengah-setengah semacam itu. Oke, untuk memperjelas pemahaman kalian, kita akan coba latihan soal pada contoh soal berikut ini. Seperti biasa, kalian punya waktu 1 sampai dengan 2 detik ya untuk mencari kata kuncinya. Di sini ada accepted 3 students, kemudian ada students, university, not accepted, dan not admitted. Nah, seperti yang di video sebelumnya pernah saya katakan bahwasannya kata kunci itu adalah kata-kata yang paling sering muncul dari semua jawaban ini.
Nah, nanti kalian bisa coba grabbing the meaning ya, di manakah kata kunci tersebut berada pada audio yang akan kita dengarkan. Number 1. Were all 3 students accepted to the university? Only John was accepted. What does the woman mean? Baik, di situ ditanyakan oleh si narator, what does the woman mean? Ya, pada transkripsi ini kita bisa melihat dengan jelas bahwasannya si lelaki menanyakan apakah ketiga mahasiswa tersebut diterima atau admitted, ya, accepted has the same meaning with admitted di universitas tersebut. Tapi ternyata hanya John yang diterima. Nah, kita harus cari dari keempat pilihan ini manakah yang paling mendekati dengan kalimat John, only John was accepted atau admitted. Kira-kira yang mana ya? Apakah jawaban yang A, the university accepted 3 students? No ya, karena di sini jelas jawabannya adalah only John. Oke. Kemudian none of the student is going to the university. Ini juga pasti bukan. Nah, tinggal pilihannya C atau D ya. John was not accepted, maka ini juga pasti bisa dikatakan jawaban yang salah karena hanya John. Nah, kalau hanya John berarti bagaimana dengan the rest students atau the rest applicant? Ternyata the 2 were not admitted. Ada 2 yang tidak diterima, semacam itu. Oke, mudah bukan teman-teman? Iya, kita lanjut ke contoh soal berikutnya ya. Oke, seperti biasa teman-teman nanti ketika sudah melihat pilihan jawaban seperti berikut ini, kalian bisa langsung mencari kata kunci ya. Nah, kebetulan nih pilihan jawabannya agak panjang, jadi kita harus sangat berhati-hati, ekstra fokus ya, mencari kata kunci. Seperti yang kalian lihat semua, di sini ada beberapa kata yang terulang ya pada setiap jawaban, seperti kata exam, kemudian ada history ya, di sini juga ada, kemudian ada grade juga. Nah, ini kan juga muncul beberapa kali, jadi saya kira kalian bisa memperkirakan bahwasannya pertanyaan dari pilihan jawaban ini nanti berkaitan dengan nilai dan juga ujian. Baik, kita perdengarkan terlebih dahulu audionya ya. Oke, agak panjang ya teman-teman ternyata. Tapi nggak masalah. Saya kira ketika teman-teman sudah bisa menemukan kata kunci di sini, kemudian mungkin ada beberapa tadi yang nggak bisa capture jawabannya, kita bisa mengira-ngira saja ya kalau memang nggak bisa capture. Tapi simpan aja deh jawaban kalian. Kita perhatikan transkrip berikut ini. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman. Si perempuan mengatakan bahwasanya Mark barely passed the history exam that Professor Frank gave. Jadi ini kayak apa ya, hampir gitu, hampir lulus dan hampir tidak lulus. Jadi sebenarnya dia lulus tapi hampir aja jatuh menuju kasta tidak lulus. Jadi dia lulus tapi ada pada kasta terbawah. Nah, kita coba cari manakah jawaban yang paling tepat di antara keempat pilihan jawaban ini. Di sini pada pilihan A dikatakan although he did pass, Mark exam grade wasn't too good. Bisa jadi ini adalah jawaban yang tepat, tapi kita tetap harus meneliti teman-teman jawaban B, C, dan D. Nah, kita coba lihat at the glance di sini. Mark failed his history exam. Sepertinya tidak, karena dia passed ya, dia sudah bisa lolos dari itu. Kemudian the highest grade on the history exam went to Mark, of course not, because it is barely passed. Kemudian ada Professor Frank didn't pass Mark on history exam.
Of course not juga, karena di sini ada kata-kata barely exam. So, kata atau kalimat yang memiliki makna hampir sama dengan ucapan si perempuan adalah yes, exactly. Jawaban A. Oke, teman-teman, bagi kalian yang merasa kesulitan atau masih belum bisa menemukan jawaban pada dua contoh soal sebelumnya, kita masih ada satu contoh soal terakhir di sini. Coba diperhatikan ya, kita cari kata kuncinya terlebih dahulu. Well, nggak boleh lama-lama ya, hanya cukup 1 sampai dengan 2 detik untuk mendeteksi di mana kata kuncinya. Kita dengarkan audionya terlebih dahulu teman-teman ya. Oke, ada dua interlokutor ya, ada lelaki dan perempuan. Kita coba lihat transkripsinya di sini. Lebih tepatnya si narator menanyakan what does the man mean. Maka kita coba analisis si lelaki ini mengatakan apa tentang si Dr. Roberts. Di sini ada penunjuk almost negatif ya, dengan menggunakan almost negative expression, yakni almost never. Nah, kalau almost never itu kan berarti hampir tidak pernah, artinya kebiasaannya itu A, kemudian pada kejadian ini dia itu keep his patient waiting long, artinya memang biasanya dia tuh rajin, dia tuh nggak pernah molor semacam itu. Nah, kita coba lihat di sini jawaban A, B, C, D mana yang memiliki makna hampir sama dengan statement si lelaki. Apakah jawaban A? He often has long waits. Bukan ya. Kemudian jawaban B, he must wait patiently for Robert. Bukan juga. Nah, kira-kira jawaban yang tepat apa antara C dan D? Oke, great. Jawaban yang tepat adalah C. Dr. Roberts is generally punctual. Oke, selamat untuk teman-teman yang sudah berhasil menjawab dengan sempurna. Apabila belum, kita bisa latihan soal pada link yang saya berikan. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ketemu lagi pada skill yang ke-10. Terima kasih.